Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bab istiqbalul qiblah Bab tentang menghadap kiblat. Yang ini merupakan salah satu syarat dari salat Merupakan salah satu syarat dari salat. Qiblatul muslimin hiya al-Ka'bah al-musyarrafah allati hiya unwanu tauhidihim wa wihdatihim wa muttajahati anzarihim wa multaqa qulubuhum wa arwahuhum. Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah yang mana simbol persatuan dan kesatuan serta juga simbol daripada pemikiran-pemikiran dan juga tempat bertemu hati dan arwah dan ruh kaum muslimin Wa qad ja'alallahu hadhil ka'bata qiyaman linnas Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Ka'bah ini pokok-pokok kehidupan bagi manusia fi ahwali dinihim wa dunyahum baik untuk urusan agama ataupun dunia, wa amnan lahum inda syada'id dan sebagai rasa aman ketika terjadi kerusuhan yajiduna fi dhilliha at-tuma'ninata wal amna wal iman yang mana kaum muslimin di bawah naungan Ka'bah itu mendapatkan ketenangan, keamanan dan juga keimanan. Wa baqa'uha dan keberadaan Ka'bah ini tuhajju wa tuzar dilaksanakannya ibadah haji dan juga dikunjungi. Wa huwa alamatu baqa'id din wa qiyamih. Ka'bah ini merupakan tanda tetapnya agama dan juga tanda pokok-pokoknya agama. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah yastaqbil al-Ka'bata wa Baital Maqdis ma'an 'alal masyhur. Sebelum hijrah yaitu ketika di Mekah Nabi beribadah dengan menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis yaitu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis Cuman Nabi menjadikan Ka'bah itu berada di tengah-tengah Jadi Nabi asalnya menghadap Baitul Maqdis Tetapi karena nggak mau meninggalkan Ka'bah, Nabi jadikan Ka'bah itu di tengah. Jadi Nabi Ka'bah kemudian Baitul Maqdis Makanya dikatakan Nabi sebelum hijrah itu menghadap ke Baitul Maqdis dan Ka'bah secara bersamaan Falamma hajara ilal Madinah wa fiha al-Yahud. Ketika hijrah ke Madinah dan kebetulan di Madinah itu terdapat kelompok Yahudi. Iqtasara ala istiqbali Baitil Maqdis 16 syahran Di Madinah Nabi selama 16 bulan itu salatnya menghadap Baitul Maqdis. Yang ini tentu mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi karena mereka mengatakan bahwa kiblatnya Muhammad itu sama dengan kiblat kita yaitu Baitul Maqdis. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirubah kiblatnya. Jangan ke Baitul Maqdis tetapi ke Ka'bah, ke Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Wa kana yatashawwaq ila istiqbalil qiblah. Nabi rindu untuk menghadap Ka'bah. Apalagi karena omongan orang-orang Yahudi tadi.
yang mengatakan bahwa ya, ajaran Muhammad itu sama seperti ajaran kita. Nah, kiblatnya pun sama ya. Nah, ini membuat Nabi ya agak gimana gitu. Inginnya minta agar Allah memerintahkan untuk menghadap Ka'bah. Asyrafu buq'atin 'alal ardi ya, yang mana Ka'bah itu tempat mulia ya. Tempat mulia ya. Dan juga yang pertama, rumah Allah pertama dibangun di muka bumi ini ya. Wa atharu abil anbiya wa imamil hunafa, dan merupakan peninggalannya ya, Nabi Ibrahim ya, al-Khalilullah ya. Fasurifat al-qiblah ilal Ka'bah fis sanati tsaniyata lil hijrah ya. Kemudian baru di tahun kedua Hijriyah ya, tepatnya di bulan Rajab ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menghadap Ka'bah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menghadap Ka'bah. Ya, ini terjadi di bulan Rajab tahun kedua Hijriyah. Ya, makanya para muarrikhin, ahli tarikh menjelaskan bahwasanya Nabi ya salat menghadap Baitul Maqdis ya di Madinah selama 16 atau 17 bulan kurang lebihnya. Ya. Selama 16 atau 17 bulan ya. Yang mana ketika itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertakziah ya. Sedang melakukan takziah ya. Di salah satu sahabatnya ya, di rumah salah satu sahabatnya ya, Bashar al-Barra ya. Nabi bertakziah ke sahabatnya yang meninggal yang bernama Bashar al-Barra ya. Kemudian ya disambut oleh ibunya ya, dijamu oleh ibunya, oleh Ummu Bashar ya. Ketika itu waktu sholat zuhur datang ya, itu di ya Hayyah Bani Salimah ya, di kampung Bani Salimah ya. Ketika itu sholat zuhur datang ya. Dan itu ya, masjidnya masih menghadap kemana? Baitul Maqdis ya. Jadi ibaratnya kalau Ka'bah ke sana, Baitul Maqdis itu ke sana gitu. Supaya paham, Ka'bah itu kita ke sana, kalau Baitul Maqdis ke sana lawannya ya. Maka ketika Nabi ya, selesai melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur ya. Ketika Nabi selesai melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur ya, itu Jibril ya membawa wahyu ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya, agar ya engkau arahkan wajahmu ke Masjidil Haram ya. Jadi turun ayat ya, untuk apa? Menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Maka di saat itu ya masjid tadi diputer. Yang tadinya Ka'bah di sini diputer ke arah sana. Tempat sholat laki-laki jadi perempuan, tempat sholat perempuan jadi laki-laki. Nah, dengan sebab itu dinamakan Masjid Qiblatain ya. Masjid yang memiliki dua kiblat. Jadi awalnya kemana? Baitul Maqdis ya. Kemudian ya turun perintah ketika hendak melaksanakan sholat zuhur ya, agar sholat menghadap ke Masjidil Haram ya. Maka diputar, tempat laki-laki untuk wanita, tempat wanita untuk laki-laki. Nah, di situ dinamakan Masjid Qiblatain yang memiliki dua kiblat. Kemudian ya ketika sholat asar sampai masjid beliau, Masjid Nabawi ya, di situ ya pertama kali untuk sholat menghadap Ka'bah ya. Pertama kali untuk sholat menghadap Ka'bah. Nah, ini ya perpindahan yang awalnya ke Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah Musyarrafah. Wastiqbalul qiblah fi shalat tsabitun fil kitabi wa sunnati wal ijma' ya. Menghadap kiblah di dalam salat ini ya telah ada keterangannya ya. Telah ada perintahnya baik dalam Al-Qur'an, sunnah ataupun ijma' ya. Wa huwa syartun lis shalah. Menghadap kiblat ini adalah syarat bagi salat. Ya. Artinya ya kalau enggak dilakukan syarat ini salatnya tidak sah. Ya. Kalau dia salat li ghairil kiblah, ketika seorang itu sholat ya tidak ke arah kiblat ya, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Li khalali syartihi, karena ada syarat yang ditinggalkan ya. Jadi menghadap kiblat itu merupakan salah satu syarat sholat ya. La tasihhu biduniha ya,
Salat tidak sah tanpanya, yaitu tanpa menghadap kiblat. Illa indal ajzi, ya, kecuali ketika dalam kondisi lemah. Ya, kata para ulama, yang dimaksud dalam kondisi lemah ini adalah kondisi peperangan, ya. Ya, kondisi peperangan, ya. Aulin nafilati 'ala dabbah, atau ketika sholat sunnah di atas kendaraan, ya. Ketika sholat sunnah di atas kendaraan, ya. Dalam keadaan ini, ya, boleh orang sholat tidak menghadap kiblat. Ya. Ketika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Yang kedua, ketika di atas kendaraan, ya. Khususnya sholat sunnah, karena pada asalnya sholat wajib, ya, pada asalnya sholat wajib, ya, di atas kendaraan itu tidak boleh, kecuali dia bisa menyempurnakan rukun-rukunnya. Artinya dia bisa berdiri, dia bisa menghadap kiblat, dia bisa sujud ruku, dia bisa sujud. Kalau 4 ini memungkinkan, maka dia boleh sholat di atas kendaraan. Ini untuk sholat apa? Sholat wajib, ya. Jadi pada asalnya sholat wajib itu tidak dilakukan di atas kendaraan kecuali terkumpul 4 tadi. Yang pertama bisa apa? Menghadap kiblat. Yang kedua bisa berdiri. Yang ketiga bisa ruku. Yang keempat bisa sujud. Kalau di atas kendaraan bisa melakukan hal ini, maka boleh sholat di atasnya. Tetapi kalau ini nggak bisa dilakukan, ya, misalnya menghadap kiblat nggak mungkin, ya, menghadap kiblat nggak mungkin, ya, berdiri juga tidak mungkin, maka pada asalnya, ya, dia harus turun untuk sholat wajib. Ya, dia harus turun untuk sholat wajib. Ya. Kecuali ada pengecualian, boleh sholat wajib di atas kendaraan dalam keadaan duduk atau tidak menghadap kiblat. Ya, kapan? Yang pertama, jika tidak memungkinkan. Ya, artinya, ya, jika dikhawatirkan keluar waktu sholat, ya, keluar waktu sholat. Jika dikhawatirkan keluar waktu sholat, artinya ketika kita sampai ke tujuan, waktu sholat tersebut udah habis. Ya. Nah, maka kalau kita dalam kondisi ini, kita boleh sholat di atas kendaraan dalam kondisi apapun, ya. Dalam kondisi apapun. Yang kedua, ketika kita tidak mungkin menyetop kendaraan tersebut, ya, untuk berhenti sholat, ya, nggak mungkin. Dan kalau, ya, dilanjutkan, waktu sholat akan keluar, ya. Maka dua keadaan ini yang membuat orang sholat, bolehnya sholat wajib di atas kendaraan, walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun tidak berdiri. Jelas? Jadi pada asalnya sholat wajib itu tidak dilakukan di atas kendaraan, itu pada asalnya. Kecuali kalau dia bisa melakukan 4 hal tadi, bisa menghadap kiblat, bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Ini untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah, ya, adapun sholat sunnah maka boleh dilakukan di atas kendaraan. Boleh dilakukan di atas kendaraan. Sebagaimana, ya, hadis yang akan dijelaskan ini. Yang pertama, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilati haitsu kana wajhuhu, ya. Kata Ibnu Umar, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sunnah di atas kendaraan, pernah sholat sunnah di atas hewan tunggangannya, ya, dan dia menghadap sebagaimana hewan tunggangannya itu menghadap, artinya nggak menghadap kiblat, ya, sholat di atas tunggangannya, tidak menghadap kiblat, dan juga dalam keadaan apa? Yang Nabi lakukan sholatnya berdiri apa duduk? Duduk. Nggak mungkin dia berdiri di atas ontaknya, ya. Maka sholat sunnah ini Nabi lakukan pertama nggak menghadap kiblat, ya, karena sholatnya sesuai dengan, ya, kemana ontak pergi, ya, arahnya arah ontak. Yang kedua, yang Nabi lakukan sholatnya dalam keadaan duduk, nggak mungkin berdiri. Nah, nggak mungkin berdiri. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan untuk sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat dan walaupun dilakukan dalam keadaan apa?
Dalam keadaan apa? Duduk, ya. Yu'mi'u bi ra'sihi, ya, ini yang jadi catatan, ya. Beliau berisyarat dengan kepalanya. Ya. Beliau berisyarat dengan kepalanya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bagi orang yang sholatnya duduk, ya, itu untuk berisyarat kapan dia ruku, kapan dia sujud itu dengan kepala, tidak dengan badan. Ya. Wa kana yu'mi'u bi ra'sihi, ya, beliau berisyarat dengan kepalanya, ya, menjadikan ruku, menjadikan sujud itu lebih rendah daripada ruku, ya. Jadi bukan badannya. Beliau berisyarat dengan ra'snya, dengan kepalanya. Jadi misal sujud segini, misal rukuk segini, sujud segini. Ya. Badannya tidak digerakkan. Ya, cukup kepalanya saja. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Dan Abdullah bin Umar juga mempraktekkan apa? Salat di atas kendaraan dalam keadaan duduk dan tidak menghadap kiblat. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat lain, kana yutiru ala ba'irihi. Nabi sholat witir di atas ontaknya. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa ketika Nabi safar, beliau tidak sholat rawatib kecuali apa? Beliau tidak sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Artinya ketika safar beliau tidak melakukan sholat sunnah rawatib kecuali qobliyah subuh. Lalu di sini Nabi safar kok sholat sunnah? Kata para ulama, yang Nabi lakukan, sholat sunnah yang Nabi lakukan ini pertama, ya, adalah sholat malam atau sholat witir, ya. Yang kedua, dari rawatib itu hanya 2 rakaat subuh sebelum subuh. Yang ketiga, imma sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Adapun rawatib lainnya tidak Nabi lakukan dalam keadaan safar. Wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi. Dalam riwayat lain Nabi sholat witir, ya, di atas ontaknya. Ya, maksudnya duduk di atas ontaknya. Nah, yang beliau lakukan sholat witir, artinya sebagian dari sholat malam. Kalau sholat malam, ya, Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Ghairu annahu la yusalli 'alaihal maktubah, ya. Akan tetapi, ya, yang Nabi lakukan itu bukan sholat wajib. Artinya apa? Kalau sholat wajib Nabi tidak pernah dilakukan di atas kendaraan. Nabi tidak pernah melakukan di atas tunggangannya, ya. Nah, ini ghairu annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Hal itu dilakukan untuk selain sholat wajib. Ini menunjukkan apa? Sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya karena Nabi nggak pernah melakukannya. Ketika datang waktu sholat Nabi berhenti. Ya, ketika datang waktu sholat Nabi berhenti, ya, untuk melakukan sholat wajib. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi shalatil maktubah. Nabi nggak pernah melakukan tadi sholat di atas kendaraan, ya, untuk sholat yang wajib, ya, untuk sholat yang wajib. Jadi sekali lagi hukum asal sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali jika dia bisa menyempurnakan 4. Dia bisa menghadap kiblat, dia bisa berdiri, dia bisa rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna. Kalau 4 hal ini bisa dilakukan di atas kendaraan maka boleh, ya. Atau dia dalam keadaan darurat, artinya, ya, jika tidak sholat di atas kendaraan, ya, membuat waktunya luput, ya. Jika harus nunggu berhenti itu membuat waktunya keluar, ya. Yang kedua, tidak berhak, dia tidak bisa menghentikan kendaraan. Kalau 2 hal ini ada pada dirinya maka dia boleh sholat di atas kendaraan dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun. Taib, al-makna ijmali, ya, makna global dari hadis tadi, al-ghalib fi syariah anna salatal fariḍah wa salatan nafilah tashtarikani fil ahkam, ya. Kebanyakan di dalam syariat antara sholat fardu dan sholat
sunnah itu sama dalam hukumnya, asalnya nggak beda. Hukum untuk sholat wajib yaitulah hukum untuk sholat sunnah. Wa hadza huwal aslu fihima, ini asalnya. Ya. Jadi tidak ada hukum yang dibedakan. Ya. Hukum untuk sholat wajib ya hukum untuk sholat sunnah. Fama warada fi ihdahuma min hukmin fahuwa lahuma sawa. Hukum apapun yang datang ya tentang sholat, yaitu berarti untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Ya. Itu asalnya. Walakin yujad ba'dul adillah allati takhussu ihdahuma bihukmin dunal ukhra. Akan tetapi ya didapati sebagian dalil yang mengkhususkan satu hukum tanpa hukum yang lain. Artinya ada satu dalil yang ini khusus untuk nafilah tetapi tidak boleh dilakukan untuk sholat wajib. Di antaranya tadi sholat tidak menghadap kiblat. Atau sholat dalam keadaan duduk ya. Kalau sholat sunnah, untuk sholat sunnah ya, itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri ya. Jadi untuk sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Untuk sholat wajib tidak, selama dia mampu berdiri nggak boleh dia duduk. Nah, ini untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah mau dilakukan dalam keadaan berdiri, mau dilakukan dalam keadaan duduk, tidak masalah. Ya. Nah, maka dalil ini ya menunjukkan satu hukum yang ada pada sholat sunnah yang tidak boleh diterapkan untuk sholat apa? Sholat wajib. Kalau sholat wajib itu harus berdiri, kecuali ada uzur. Kalau sholat sunnah boleh berdiri, boleh duduk. Wal ghalibu ala hadhil furuq bainahuma takhfiful ahkam fin nafilati dunal fariidhah. Dan perbedaan hukum ini ya untuk apa? Bertujuan untuk meringankan sholat-sholat sunnah daripada yang wajib. Kenapa? Karena sholat sunnah itu lebih banyak daripada sholat wajib. Ya, sholat sunnah itu lebih banyak daripada sholat wajib. Sisi jenisnya lebih banyak, jumlah rakaatnya juga lebih banyak daripada sholat wajib. Ya, makanya ada keringanan yang Allah berikan kepada sholat sunnah yang tidak diberikan kepada sholat wajib. Di antaranya tadi ya, sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk hatta dia mampu berdiri. Adapun sholat wajib tidak. Sebagian ulama lagi mengatakan imam ya ketika sholat sunnah dia boleh baca dari mushaf. Dia boleh baca dari mushaf untuk sholat sunnah. Adapun untuk sholat wajib ya maka sebagian ulama melarang ya. Nah, ini salah satu hukum ya yang Allah khususkan untuk satu sholat, tidak bagi sholat yang lain ya. Fa innahu lamma kana al-matlubu taktsiru nawafilis salat wal istighali biha khuffifa fiha ya. Karena yang diperintahkan dalam syariat itu adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah, maka sebagian hukum sholat sunnah itu diringankan ya. Karena tadi jumlahnya lebih banyak daripada sholat wajib. Fakana sallallahu alaihi wasallam yusalliha fis safar ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi walau lam takun tijahal qiblah. Sebagaimana yang dipraktekkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau salat di atas tunggangannya ya, tanpa menghadap kiblat. Tanpa menghadap kiblat. Ya. Jadi Nabi sholatnya tidak menghadap kiblat. Haitsu tawajjahat bihi. Ya. Arahnya di mana arah tunggangannya. Jadi Nabi tidak mengarahkan tunggangannya ke arah kiblat, tapi ke arah tunggangannya. Ya. Wa yu'miu bi ra'sihi isyaratan ila ruku'i was sujud. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan kepala untuk ruku dan sujud. Jadi tidak dengan membungkukkan badan, ya, tidak dengan membungkukkan badan, ya. Isyarat, ya, ketika ruku dan sujud hanya dengan kepala. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak dengan membungkukkan badan seperti ini, tidak, nggak perlu. Ya, cukup dengan isyarat kepala saja. Ruku, ya, sujud lebih rendah daripada ruku. Itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'mi'u bi ra'sihi, dan beliau berisyarat ya dengan kepalanya ila ruku'i was sujud, untuk menandakan beliau sedang ruku atau sedang sujud. Wala farqa baina an takuna naflan mutlaqan. Ini enggak ada bedanya baik itu nafilah yang mutlak ya
atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Ya. Jadi sholat sunnahnya itu umum. Sholat sunnah apa saja. Ya. Dari rawatib, ya, itu yang Nabi lakukan ketika beliau safar hanya apa? Qobliyah subuh. Ya. Kemudian dari sholat malam, ya, dari sholat malam yang beliau lakukan ketika safar itu apa? Witir. Ya. Selainnya sholat mutlak. Bahkan dalam satu riwayat sholat duha, ya, beliau juga lakukan dalam keadaan safar. Lihada kana yusalli 'ala rahila akadun nawafil wa huwal witri. Oleh karena itu Nabi salat di atas tunggangannya salat sunnah yang paling ditekankan yaitu salat witir, ya. Amma shalawatul khamsu, adapun salat yang 5 fawuqu'uha qalil, ya. Maka ini nisbahnya sedikit dibandingkan salat sunnah, ya. Dibandingkan salat sunnah. Wa yajibu li'tina'u biha wa takmiluha, maka wajib untuk diperhatikan dan disempurnakan. Oleh karena itu la tasih 'ala rahilati illa inda darurah. Salat wajib itu enggak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali dalam keadaan darurat. Maksud dalam keadaan darurat itu yang pertama ketika takut keluarnya waktu, ya. Kalau dia nunggu kendaraannya berhenti maka takut waktu sholat itu keluar, ya. Maka ketika itu dia boleh sholat wajib di atas kendaraan walaupun dalam keadaan duduk dan tidak menghadap kiblat, ya. Yang kedua, ketika tidak mungkin baginya untuk menghentikan kendaraan, ya. Tidak ada kemampuan baginya untuk menghentikan kendaraan, maka ketika dia dalam posisi ini boleh dia sholat wajib di atas kendaraan, ya. Boleh baginya sholat wajib di atas kendaraan. Itu diantara makna ijmali dari hadis. Sekarang ahkamul hadis, ya, faidah dari hadis. Yang pertama, jawazu sholatin nafilati fis safar 'ala rahilah, dibolehkannya sholat sunnah, ya, di atas kendaraan. Wa fi'lu Ibni Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma lahu aqwa min mujarradir riwayah, dan prakteknya Ibnu Umar, ya, itu lebih kuat dari sekedar riwayat. Jadi Ibnu Umar itu bukan hanya meriwayatkan saja, bukan hanya meriwayatkan bahwa Nabi sholat di atas kendaraan, tapi beliau juga mempraktekannya, ya. Tapi beliau juga mempraktekannya. Ini untuk menunjukkan bahwa sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh, ya. Walaupun, ya, dilakukan dengan duduk, walaupun dilakukan tanpa menghadap kiblat, ya. Berikutnya, dzahaba al-Imam Ahmad wa Abu Thawr ila istiqbalil qiblah hala ibtida'is salat, ya. Imam Ahmad dan Imam Abu Thawr, ya, berpendapat untuk menghadap kiblat di awalnya saja. Jadi ketika takbiratul ihram dia hadapkan ke kiblat, ya. Dia hadapkan ke kiblat. Setelah itu, ya, dia duduk lagi, ya. Setelah itu dia duduk lagi. Wa dzalika li hadits Anas radhiyallahu taala anhu. Dan ini sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu, min annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatatawwa fis safar istaqbala binaqatihil qiblah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat sunnah, ya, di atas kendaraan, yang pertama kali lakukan beliau hadapkan kendaraannya itu ke arah kiblat dulu, ya. Baru setelahnya bebas ke arah mana saja. Tsumma shalla haitsu wajjahahu urkabuhu, ya. Wa zahirul haditsil umum, ya. Kemudian baru setelah itu, ya, tergantung, ya, kemana menghadap onta-ontanya, ya. Dan ini, ya, zahir hadis ini menunjukkan secara umum. Jadi dari hadis ini Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Thawr berpendapat bahwa awalnya ketika takbiratul ihram itu arahkan, ya, kendaraannya ke arah kiblat dulu, atau arahkan wajah kita ke arah kiblat dulu, baru setelahnya bebas, ya. Nah ini sekali lagi mimbabil mustahab, hal yang dianjurkan. Kalaupun tidak dilakukan, ya, dia langsung sholat kemana arah kendaraannya berjalan, itu tidak mengapa. Yang ketiga, ada mujawazil faridah 'ala rahilah bila darurah, ya. Tidak diperbolehkan sholat wajib di atas kendaraan tanpa adanya keterpaksaan, tanpa adanya kebutuhan, ya.
Qala ulama, kenapa ya? Kata para ulama, li alla yafutuhul istiqbal, agar tidak lepas darinya kesempatan menghadap kiblat. Ya, agar tidak lepas baginya kesempatan menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ini termasuk syarat-syarat salat yang utama ya. Termasuk syarat-syarat salat yang paling utama. Amma inda darurah, jika ada hajat, jika ada kebutuhan, fayusbihu kama sohat bihil ahadits, maka dibolehkan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis. Ya, ketika ada kebutuhan, ketika dalam keadaan darurat. Apa dalam keadaan darurat? Ana ulangi, kata ulama yang dimaksud darurat di sini yang pertama takut keluarnya waktu. Ya. Jika harus nunggu berhenti, takut waktu sholatnya takut keluar. Ya. Yang kedua, dia tidak kuasa untuk menghentikan kendaraannya. Ya. Dia tidak kuasa, tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan untuk menghentikan kendaraannya. Ya. Maka kalau dalam dua kondisi ini, boleh baginya sholat wajib di atas apa? Kendaraan. Kemudian berikutnya, annal ima huna yaqumu maqamar ruku'i was sujud. Isyarat di sini untuk menggantikan ruku' dan sujud. Isyarat dengan apa? Dengan kepala, bukan dengan badan, ya, bukan dengan badan, ya. Jadi isyarat kepala ini untuk menunjukkan ruku' dan sujud, ya. Kemudian anna qiblatal mutanaffil 'alar rahilah hiya al-wajha allati huwa mutawajjihun ilaiha. Kiblatnya orang yang sedang sholat di atas kendaraan itu kemana kendaraan itu berjalan. Ya. Jadi kiblatnya orang yang sholat di atas kendaraan ini kemana kendaraan itu berjalan. Kalau berjalannya ke arah kiblat ya alhamdulillah. Kalau dia berjalannya ke arah ghairi kiblat maka dia tetap sholat. Ya. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau palingkan di sana ada kiblat, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiblatnya orang yang sholat di atas kendaraan itu sesuai kendaraan perginya. Berikutnya, annal witra laisa biwajibin. Salat witir ya, bukanlah salat wajib. Kenapa? Haitsu shallaha sallallahu alaihi wasallam 'ala rahilah. Karena Nabi melakukan witir di atas kendaraannya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan Nabi tidak pernah salat wajib di atas kendaraan, di atas tunggangannya. Ya, yang Nabi lakukan adalah salat sunnah. Kenapa? Ya, karena salat wajib Nabi bisa berhenti. Ya. Nabi bisa berhenti. Jadi tidak ada keadaan darurat yang sampai kepada Rasul atau yang dialami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya tidak ditemukan riwayat Nabi salat wajib di atas tunggangannya. Riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sholat di atas tunggangannya itu menunjukkan sholat apa? Sunnah. Nah, di antaranya sholat witir. Ya. Nabi pernah sholat witir di atas tunggangannya. Ini menunjukkan bahwa sholat witir itu bukanlah sholat yang wajib. Ya. Ini menunjukkan sholat witir itu bukanlah sholat yang wajib. Ya. Kemudian dhahaba jumhurul ulama ila jawazi tarki al-istiqbali fi safari tawili wal qasir ya. Jumhur ulama berpendapat bolehnya tidak menghadap kiblat di dalam sholat baik safar yang panjang ataupun safar yang pendek. Illa Malikan, kecuali Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mensyaratkan safar alladzi taqsuru fihi salat, yang dibolehkan untuk mengqasar salat. Walam yuwafiqhu ahadun ala dzalik, tapi pendapatnya ini tidak disetujui oleh ulama lainnya. Ya. Jadi hatta safarnya itu safar pendek ya. Safar itu safar pendek, dia boleh salat di atas kendaraannya. Selama yang dilakukan itu adalah salat sunnah. Hadis berikutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma.
bainaman nasu biqubba fi salati subhi. Ketika para sahabat salat subuh di Masjid Quba, ya, di Masjid Quba, ijja'ahum atin, kemudian datang seorang, ya, yang berkata kepada mereka, memberitahukan kepada mereka, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata Qur'an, ya. Sungguh Nabi telah turun kepadanya satu ayat Quran, ya. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah, yang mana di dalam ayat tersebut Nabi diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Ini kisahnya di mana? Ketika sholat apa? Zuhur, ya. Di, ya, Bani Salimah. Fastaqbaluha, ya. Maka hadaplah ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, yang mana mereka itu menghadap ke negeri Syam. Fastadaru ilal Ka'bah, kemudian mereka di dalam sholat itu muter ke arah Ka'bah. Jadi tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Jadi sedang sholat subuh, ya, di rakaat pertama, ya, ada orang yang ngumumin bahwa telah turun ayat kepada Nabi yang memerintahkan agar sholat menghadap Ka'bah. Di saat itu para sahabat yang sedang sholat subuh, mereka memutar sholatnya menghadap Ka'bah. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi sholat. Artinya mereka tidak membatalkan sholat. Al-makna ijmali, makna global dari hadis tadi, taqaddama annahu lamma hajaron nabiyyu ilal Madinah wa fiha katsirum minal yahud. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang ternyata di dalamnya itu banyak sekali kelompok Yahud, ya. Iqtadat al-hikmah ar-rasyidah an takuna qiblatan nabi wal muslimin qiblatal anbiya is-sabiqin, ya. Maka terkandung hikmah yang lurus, hikmah yang sangat banyak, bahwa kiblat Nabi dan kaum muslimin itu adalah kiblatnya para nabi yang terdahulu, yaitu Baitul Maqdis, ya. Jadi mereka ketika sampai Madinah awalnya itu sholat menghadap Baitul Maqdis, ya. Fasallu ila tilkal qiblah 16 syahran aw 17 syahran. Kemudian mereka sholat, ya, menghadap Baitul Maqdis di Madinah 16 atau selama 16 atau 17 bulan, ya, sampai bulan Rajab tahun kedua Hijriyah. Nah, di situ turun ayat, ya, agar sholat menghadap Ka'bah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatashawwaq ila sarfihi ila istiqbalil Ka'batil musyarrafah. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rindu, ya, agar Ka'bah itu menjadi kiblat kaum muslimin, ya. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah melihat bagaimana engkau mengarahkan wajahmu ke langit, ya. Dalam rangka apa? Meminta kepada Allah agar Allah segera menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardhaha, kata Allah, maka kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi, yaitu Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu, ya, menuju Masjidil Haram. Nah, ayat ini, ya, menunjukkan bahwa kiblat salat kaum muslimin yang tadinya ke Baitul Maqdis berubah ke mana? Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Fa kharaja ahadus sahaba ila Masjid Quba, maka, ya, seorang sahabat keluar diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menuju ke Masjid Quba, ya. Fawajada ahluhu lam yablughum naskhul qiblah, ya, maka mereka dapati penduduk Quba itu belum mendapatkan berita ini, ya, berita tentang pengalihan kiblat. Wa yusalluna ilal qiblatil ula, dan mereka masih sholat menghadap kiblat pertama, yaitu menghadap mana? Baitul Maqdis. Fa akhbarahum bi sarfil qiblati ilal Ka'bah, ya, maka diberitakan kepada mereka untuk merubah arah kiblatnya ke Ka'bah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila ilaihi Qur'an fi dzalik, ya, dan diberitahukan bahwa telah turun satu ayat, ya, telah turun kepada Nabi ayat yang memerintahkan untuk menghadap Ka'bah.
yaitu Al-Baqarah 144. Al-Baqarah 144. Wa annahu istaqbalal Ka'bata fis shalah, bahwa Nabi sekarang ya mulai menghadap Ka'bah ketika salat. Famin fiqhihim wa sur'ati fahmihim, dan karena pemahaman mereka itu para sahabat dan cepatnya mereka dalam memahami, istadaru an jiha Baitul Maqdis, ya mereka berputar dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah Musyarrafah, ya ke arah Ka'bah Musyarrafah. Ini makna hadisnya. Ini makna hadisnya. Adapun ya ahkamul hadis, faedah dari hadis kedua, al-qiblah awalul hijrah kanat ila Baitul Maqdis. Jadi kiblat pertama ya itu di Baitul Maqdis, ya ke Baitul Maqdis. Tsumma surrifat ilal Ka'bah, kemudian dialihkan ke Ka'bah, ya dialihkan ke Ka'bah. Yang kedua, anna qiblatal muslimin istaqarrat 'alal Ka'bah al-musyarrafah. Setelah datangnya ayat itu, setelah turunnya ayat itu, maka kiblat kaum muslimin ya ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Fal wajib istiqbalu ainiha inda musyahadatiha, ya. Maka yang wajib untuk menghadap bangunan Ka'bah ya kalau kita bisa melihatnya. Ya. Ainnya. Yang wajib kita mengarah ke bangunan Ka'bah kalau kita bisa melihatnya. Wastiqbal jihatiha indal bu'di anha. Adapun ketika jauh dari Ka'bah, maka kewajiban kita adalah menghadap arah Ka'bah. Ya, tidak mesti harus persis arah Ka'bah. Yang penting kita misal ke arah sana ya ke arah sana. Ya, nggak mesti harus ya mencong sedikit nggak. Itu dimaafkan. Karena apa? Posisi kita jauh dari Ka'bah. Ya. Jadi kalau posisi jauh dari Ka'bah, yang penting tuh arah Ka'bah. Arah Ka'bah dari sini tuh kemana? Ke barat, ya sudah kita hadapkan ke sana. Ya, tanpa harus pas banget. Ya. Melenceng ya sedikit tidak masalah, dimaafkan. Tapi kalau kita sholat di depannya bisa melihat Ka'bah, di depan Ka'bah itu harus pas posisinya. Ya. Tidak boleh melenceng, harus pas posisinya. Berikutnya, anna afdhalal buqa'i huwa baitullah. Tempat terbaik adalah rumah Allah, yaitu Ka'bah. Li annal qiblah aqarrat alaihi, karena kiblah telah ditetapkan atasnya. Wala yuqirru hadan nabiyyul azim wa hadhil ummatul mukhtara illa ala afdhalil asya. Maka tidak mungkin Nabi dan umat itu diarahkan kecuali kepada tempat terbaik, ya. Kecuali kepada tempat terbaik. Berikutnya, jawazun naskhi fi syariah, ya. Dibolehkan adanya nasakh di dalam syariat ini, ya. Khilafan lil yahudi wa man syai'ahum min munkiri an-naskhi. Hal ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan yang sejalan dengan mereka. Ya, artinya mereka tidak beriman akan adanya nasakh di dalam syariat. Ya, nasakh itu atau yang kita kenal dengan nasikh mansukh, yaitu menghapus satu hukum yang telah ditetapkan oleh syariat dengan hukum lain yang ditetapkan oleh syariat. Ini yang dimaksud dengan nasakh. Ya. Menghapus satu hukum yang telah ditetapkan oleh syariat dengan hukum lain yang ditetapkan oleh syariat pula. Kapan adanya nasikh mansukh ini? Ketika syariat masih berjalan. Ya. Ketika syariat telah sempurna, ya, maka tidak ada lagi yang namanya nasikh mansukh. Jadi selama Nabi masih hidup, ya, selama Quran masih turun, di situ ada yang namanya nasikh mansukh. Ini diimani oleh seluruh kaum muslimin, ya. Kecuali oleh sebagian kelompok kecil yang tidak percaya, yang mengingkari adanya syariat nasikh mansukh ini, ya. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa-apa yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan dari ayat tersebut, kami akan ganti dengan yang semisal atau yang lebih baik, ya. Ayat ini menunjukkan adanya nasikh mansukh di dalam syariat, ya. Dan ya nasikh mansukh di dalam syariat ini ya dilihat dari yang dihilangkannya, dilihat
dari sisi hukum yang dihilangkan, ya, itu terbagi menjadi 3. Ya. Jadi hukum itu ada lafadz, ada hukum. Ya. Dilihat dari sisi mansukhnya, yang dihilangkannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya, lafadz dan hukumnya ini hilang. Ya. Jadi ayat Quran dan hukumnya ini hilang. Ya. Contoh, ya, kata para ulama, ya, di awal Islam, ya, di dalam Al-Quran, di awal Islam itu, ya, agar, ya, bayi yang disusui jadi mahram, ya, itu wajib disusui selama 10 susuan, 10 kali. Jadi 10 kali kenyang. Ya. Ini di awal, ya. Kemudian hukum ini dihapus, baik lafadznya ataupun hukumnya, diganti dengan apa? 5 susuan, sebagaimana penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka hukum ini dihapus. Yang tadinya berapa? 10, kemudian dijadiin 5. Ya, tadinya 10, kemudian dijadiin 5. Nah, ini menunjukkan apa? Lafadznya dihapus, nggak ada di dalam Quran, nggak ada di dalam hadis, hukumnya juga terhapus. Ya, yang menunjukkan 10 ini. Ya, yang ada, yang dijelaskan adalah 5 kali susuan, dijelaskan dalam hadis. Ini yang diamalkan. Jadi bukan lagi 10, karena hukum yang menyatakan 10 sudah di apa? Sudah dihapus. Ini namanya nasikh, sudah dimansuh. Ya, diganti dengan yang berapa? Yang 5. Ini yang lafadz dan hukumnya hilang. Ada lagi, lafadznya masih ada di dalam Al-Quran, masih dibaca hingga sekarang, tapi hukumnya nggak boleh diamalkan. Ya, tapi hukumnya tidak boleh diamalkan. Lafadznya masih dibaca. Contoh Al-Anfal ayat 65. Ya, itu masih ada sampai sekarang. Di dalam Al-Anfal ayat 65 dijelaskan, ya, kewajiban seorang muslim ketika perang itu harus menghadapi 10 orang. Ya. Jadi 20 orang sabar itu akan harus menghadapi 200 orang kafir. Ya. Jadi, ya, 1 orang harus menghadapi berapa? 10. Ya. 1 orang harus menghadapi 10. 1 orang sabar harus menghadapi 10 musuh. Ya. Kemudian karena ini terasa berat bagi umat Islam, Allah hapus. Allah datangkan ayat lain, ayat setelahnya, ya. Al-Anfal 66 menjelaskan apa? 1 orang itu hanya boleh menghadapi 2 orang. Mana yang lebih ringan? Pertama atau hukum pertama atau hukum kedua? Hukum kedua. Tapi ayat lafadz hukum pertama masih ada tidak? Masih ada. Antum cek Al-Anfal 65. Itu masih ada dibaca sampai sekarang. Tapi hukumnya boleh diamalkan tidak? Tidak boleh. Karena apa? Hukumnya sudah dihapus dengan ayat setelahnya, Al-Anfal 66, yang menjelaskan bahwa 1 orang kewajibannya itu menghadapi dua musuh. Kalau pertama, keadaan pertama 1 orang menghadapi berapa? 10. Ini berat. Ya. Sebagaimana penurut Anas ibn Malik ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ketika ayat ini turun membuat kaum muslimin itu berat. Ya. Bagaimana dia harus menghadapi 10 orang, ya. Baru dia boleh selesai dari kitalnya, dari perangnya. Ya. Kemudian, ya, Allah turunkan hukum berikutnya, ya, yang menjelaskan tentang apa? 1 orang itu mengalahkan berapa? 2 orang. Yang tadinya 10 diganti dengan 2. Kenapa? Ketika Allah melihat ada kelemahan di dalam kaum muslimin, ada ketidakmampuan di dalam kaum muslimin, ya, Allah rubah, ya. Yang tadinya 1 orang menghadapi 10, ini hanya kewajibannya 1 orang menghadapi berapa? 2. Itu ayatnya masih ada. Ini menunjukkan apa? Lafadznya dihapus, hukumnya lafadznya masih tertulis tapi hukumnya dihapus. Ini nasakh yang kedua. Kalau yang pertama, nasakh yang pertama, lafadz dan hukumnya tidak ada. Ya, lafadznya sudah nggak ada, hukumnya sudah nggak ada. Kalau yang kedua, ini lafadznya masih tertulis dalam Al-Quran, masih kita baca, dan kita pun akan mendapatkan pahala ketika kita baca ayat tersebut. Tetapi hukumnya nggak boleh diamalkan karena sudah ada hukum yang baru. Ya. Yang ketiga, ya, itu dibalik. Ya. Lafadznya tidak ada,
hukumnya ada. Ya. Lafadznya tidak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih Nabi berlakukan. Apa contohnya? Rajam bagi pezina. Ya. Orang yang berzina, ya, ketika dia sudah menikah, itu hukumannya itu dirajam. Itu masih sampai sekarang hukumnya. Tapi kita lihat ayatnya tidak ada. Ya. Kita lihat ayatnya dihapus, nggak ada. Tapi hukumnya masih berjalan. Ya. Dan di antara bunyi ayatnya, kata para ulama, az-zaniyatu waz-zani, ya, idza zanaya farajama bihimul battah farjumuhumal battah, ya. Lelaki ataupun perempuan apabila telah menikah lalu dia berbuat zina, maka rajamlah keduanya. Ini bunyi ayatnya. Nah, lafaz ayat dengan seperti ini sudah dihapus, ya, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ditetapkan hanya apa? Hanya hukumnya saja. Jadi hukum rajam bagi pezina masih tetap ada, walaupun apa? Lafadznya tidak ada. Nah, ini tentang 3 jenis nasikh dan mansukh. Ini bagian dari syariat. Kapan? Ketika syariat masih turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika syariat telah sempurna, ketika Nabi meninggal di atas kesempurnaan syariat Islam, maka tidak ada lagi nasikh mansukh. Ya, tidak ada lagi nasikh mansukh. Nah, kemudian, ya, ini penting, anna man istaqbala jihah fis salati. Siapa yang salat menghadap satu arah, dia menghadap kiblat. Tsumma tabayyana lahu al-khata asna as-salat. Kemudian ada yang mengingatkan, ya, bahwa salatnya itu tidak menghadap kiblat. Istadara wa lam yaqtaha. Dia harus putar tanpa harus membatalkan salat. Ya. Wa ma madha min salatihi sahihun. Dan apa yang telah lewat dari salatnya itu sah, ya. Sebagaimana sholatnya penduduk Kuba, ya, sebagaimana sholatnya penduduk Kuba. Jadi mereka, ya, ketika sholat subuh dikabarkan kepadanya bahwa kiblat telah berubah, mereka tidak memutus sholat, mereka langsung menghadap kiblat, memutar ke arah Masjidil Haram tanpa harus membatalkan sholat, ya. Berikutnya, anna khabarul wahid as-siqah, ya. Khabar wahid ini yang pernah kita bahas, ya. Khabar wahid, ya. Hadis itu ada yang ahad, ada yang mutawatir, ya. Ada yang ahad, ada yang mutawatir. Hadis mutawatir, ketika hadis itu sahih, ya. Ketika hadis itu sahih, ya, maka wajib diamalkan, baik dalam masalah hukum ataupun dalam masalah akidah. Ya. Baik dalam masalah hukum ataupun dalam masalah akidah. Jadi ini, ya, khobar wahid atau khobar ahad itu diamalkan selama dia itu sahih. Ya. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang mengatakan hadis ahad itu hanya untuk hukum. Adapun akidah harus mutawatir. Ya. Ini pendapat mereka. Tentu ini pendapat yang salah, yang banyak diingkari oleh para ulama. Mengapa? Hadis ahad selama dia itu sahih, ya, berarti itu adalah hukum di dalam Islam. Berarti itu adalah syariat di dalam Islam. Ya. Dan syariat di dalam Islam harus kita terima. Baik berbicara tentang ahkam ataupun berbicara tentang akidah. Ya. Selama hadis itu sahih, maka harus kita terima. Ya. Selama hadis itu sahih, maka harus kita terima. Hatta itu hadis ahad ataupun mutawatir. Jadi patokannya, ya, kandungan patokannya ini hadis sahih atau tidak sahih, itu patokannya. Kalau hadis ini sahih, maka harus kita terima, karena hadis yang sahih itu adalah wahyu. Ya. Hadis yang sahih itu adalah wahyu. Kalau kita menolak hadis sahih hanya gara-gara hadis ini hadis ahad, maka kita sama saja menolak wahyu. Ya. Apa yang menjadi dalil bahwa as-sunnah itu adalah wahyu? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa
wahyu yuha. Ya. Apa yang diucapkan oleh Rasul bukanlah dari hawa nafsunya, bukanlah dari dirinya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itulah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jelaskan, ya, innama utitul Qur'an wa mithluhu ma'ah. Aku diberi wahyu Al-Qur'an dan yang serupa dengan Al-Qur'an bersamaan. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hadis juga wahyu. Jadi bukan hanya Quran saja yang wahyu, hadis juga wahyu. Maka selama hadis itu sahih, dia adalah wahyu. Ya. Sebagaimana kita harus menerima Quran, juga kita harus menerima wahyu. Bahkan Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk menerima sunnah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Yang dibawa oleh Rasul itu apa? Hadis. Yang dibawa oleh Rasul itu apa? Sunnah. Tanpa harus melihat apakah ini mutawatir ataukah ahad. Selama itu sah dari Nabi, sahih dari Nabi, tetap dari Nabi, maka harus kita amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang beliau larang ya kita tinggalkan. Nah, ini menunjukkan sekali lagi menunjukkan apa? Khobar ahad itu selama dia sahih wajib kita terima, ya, baik dalam urusan muamalah, urusan hukum atau dalam urusan akidah. Ya, sebagaimana ya kisah tentang diberitahukannya perubahan arah kiblat yang Nabi utus cuma satu. Satu orang sahabat Nabi utus kepada penduduk Kuba untuk mengabarkan bahwa kiblat telah berubah. Ya, yang diutus Nabi adalah seorang sahabat. Seorang sahabat itu sudah terkenal adilnya, sudah pasti harus diterima periwayatannya. Ya, makanya mereka ya tidak bertanya. Ya, yang mendengar berita ini tidak bertanya. Ya, mereka langsung mengamalkan, langsung memutar menghadap Masjidil Haram. Nah, ini bukti bahwasanya hadis ya selama itu sahih, ya, yang sahih atau tidaknya itu dijelaskan oleh para pakar hadis, ya. Selama hadis ini sahih maka harus kita terima hukum-hukumnya, ya, baik hukumnya itu berbicara tentang hukum-hukum fikih atau berbicara tentang akidah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya penjelasan tentang dua hadis, ya. Barangkali yang ditanyakan, fatafadhal masykurah. Masih ada satu hadis lagi sebetulnya. Tapi barangkali yang ditanyakan tentang dua hadis tadi. Nanti ada ya di antara rukhsah bagi musafir, ya, keringanan bagi musafir itu adalah sholat jamak dan qasar, ya. Itu merupakan keringanan bagi musafir, dibolehkan baginya untuk sholat jamak dan qasar. Nabi ya ketika beliau safar sebelum zuhur, ya, ketika beliau safarnya sebelum zuhur, maka beliau sholat zuhurnya ditunda hingga waktu digabungkan dengan waktu asar. Ketika Nabi ya safarnya setelah zuhur, maka beliau menggabungkan asar di waktu zuhur, ya. Beliau menarik asar di waktu zuhur. Ini diantara keringanan bagi musafir, yaitu dibolehkannya untuk melakukan jamak dan qasar. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi? Atau kita cukup dengan doa kifaratul majlis? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.